Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Khani hadrillah wa yakum, alhamdulillah bisa ketemu lagi pada malam hari ini. Kalau lagi pidato boleh kan nggak pakai masker ya? Karena aturannya kan kita harus selalu pakai masker dan bisa kena tilang kalau nggak pakai masker. Jadi antum pakai masker. Ana pidato atau ngomong dengan waktu lama ini boleh nggak pakai masker. Ya, jadi ana harap antum tetap menggunakan masker. Pakai standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh ahlinya, ya. Jangan sekali-kali kita merasa aman, ya. Bukan berarti kita enggak percaya sama takdir, ya. Sebagian kita menganggap bahwa ini kita udah takdir, nanti udah sembuh waktunya kena gitu. Bukan itu juga. Ya, seperti yang Anda bilang pada pertemuan lalu, beriman sama takdir itu ada 4 cakupannya, ya. Ada 4 tingkatannya. Dan Anda harus percaya ke 4-4-nya itu. Ada masih ingat apa aja? Pertama, ilmu. Maksudnya ilmu apa? Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang secara global maupun secara terperinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu secara global, secara dunia menyeluruh maupun terperinci satu persatu manusia. Detik per detiknya, gerakan-gerakannya, ucapan-ucapannya yang tersirat dalam hatinya. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang tersirat maupun yang tersimpan dalam hati. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati maupun yang tersirat dalam lisan. Ini al-ilmu. Kita harus meyakini itu semua. Ya, ini tingkatan takdir yang pertama. Kita harus ketahui. Berarti keadaan saat ini kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Yang akan terjadi Allah tahu? Tahu. Nah, ilmu namanya. Kita meyakini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah mencakup segala hal. Ya, mencakup segala hal. Yang global maupun yang terperinci satu persatu manusia. Yang tersurat maupun yang ada dalam hati-hati kita. Allah tahu apa yang akan kita buat. Allah tahu apa yang akan kita fikirkan. Bukan yang kita fikirkan saja, tapi apa yang akan kita fikirkan Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi sama kita Allah sudah tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ini tingkatan takdir yang pertama, yaitu mengetahui bahwa ilmu, bahwa Allah mengetahui segala hal. Tingkatan yang kedua apa? Setelah Allah mengetahui apa? Iman nih. Rukun iman yang ke 6. Cakupan iman yang ke-6. Karena orang kalau memahami takdir, dia akan santai menjalani hidupnya. Bukan santai, maksudnya dia tenang, gitu ya. Hidupnya tenang. Karena apa? Dia meyakini takdir itu ada. Ya. Pertanyaan, dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, al-ilmu. Ya, kedua, apa? Catat. Allah Subhanahu wa taala mencatat semua keadaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-qalam. Al-qalam. Al-qalamnya kayak gimana? Wallahu a'lam. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan makhluk namanya al-qalam. Qalam itu catat, pena, ya. Bahasa artinya pena, tapi penanya kayak gimana? Wallahu a'lam. Kalau Allah berfirman kepada pena, karena pena ini bisa diajak ngomong sama Allah. Apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada pena ini? Uktub, catat. Pena bertanya, "Madza aktub?" Apa yang harus saya catat? Uktub kulla syai'. Catat segala sesuatu. Suruh catat semuanya. Ya. Allah sudah tahu, tapi Allah perintahkan untuk mencatat. Tanpa catatan Allah tidak mungkin lupa. Ya. Mencatatnya Allah Subhanahu wa taala dari segala kejadian ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau
Kita cuma saya sudah tahu kejadian ini. Tahu dari mana antum? Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala kalau ditanya ini buktinya, saya sudah catat semuanya. Ya, jadi enggak ada lagi orang untuk bisa mengelak. Dan kejadian sesuatu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya catatan takdir itu dicatat sejak kapan? 50.000 tahun sejak Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Sebelum Allah berbuat sesuatu, Allah sudah catat dulu semua, secara global maupun terperinci. Dicatat semua sama Allah. Kejadian semua dicatat. Semua kejadian dicatat. Ya, Allah mengetahui dan Allah mencatat semua kejadian. Gerak tangan antum saat ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun jaraknya. Gerakan tangan seperti ini, gerakan seperti ini. Saya pindahkan masker di sini, saya pakai masker ini. Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kita buat. Saya minum berapa teguk galon, berapa jatah galon yang antum minum nanti sampai antum mati, sudah dicatat sama Allah. Berapa kilogram atau berapa ton makanan yang masuk ke perut antum, itu sudah dicatat sama Allah. Ya. Berapa jengkal bumi yang akan antum pijak, itu juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jatah rezeki antum sudah dicatat. Ya. Jadi orang kalau memahami takdir seperti ini santai tenang dia. Ya. Dia hanya keluar hanya sekedar untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, ya kan? Nah, kemudian apalagi tingkatan yang ketiganya apa? Khalaqa kulla syai', dia menciptakan segala sesuatu. Semua di muka bumi ini dia yang menciptakan. Kejadian semua Allah yang rekayasa. Semua kejadian Allah yang rekayasa. Pertemuan kita ini Allah yang atur. Bukan siapa-siapa. Perpisahan kita juga Allah yang atur. Allah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Ya. Manusia berkehendak ingin melakukan sesuatu, tapi perbuatannya Allah yang ciptakan. Ya. Allah yang menciptakan perbuatan kita. Walaupun kita yang berkehendak untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala keadaan, ya, segala keadaan. Jadi perbuatan kita ini juga Allah yang ciptakan. Ya. Ini Al-Khaliq, menciptakan segala sesuatu. Kemudian setelah menciptakan apa? Allah menciptakan masyiah. Ini yang keempat, tingkatan yang keempat apa? Al-masyiah, kehendak. Maksudnya kehendak apa? Apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Semua masyiatillah, semua atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Rabbul alamin. Kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, dialah alam semesta. Jadi Allah lah Subhanahu wa taala yang menghendaki semua terjadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu. Maka tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, wal ibadu fa'ilun haqiqatun wallahu khaliqu Allahu khaliqun af'alihim. Allah, hamba itu benar-benar melakukan perbuatannya sendiri secara langsung, tapi Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Ajib kan? Kita yang perbuatan itu perbuatan kita, tapi perbuatan kita itu Allah yang ciptakan. Allah yang kehendaki. Kalau Allah enggak kehendaki enggak terjadi. Ya. Kita mau berbuat apapun, itu kita hakikatnya mengerja, tapi yang menciptakan pekerjaan kita itu Allah. Kalau Allah enggak kehendaki dia tidak terjadi. Nah, masyiatillah ini ada
ada sesuatu yang Allah kehendaki itu berarti Allah ridhoi. Ada juga sesuatu yang Allah kehendaki padahal itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa? Maksiat. Maksiat itu Allah enggak ridhoi. Tapi terjadi atas kehendak Allah. Tapi manusia yang mengerjakannya. Manusia yang mengerjakannya, bukan atas kehendak Allah. Allah yang berkehendak, maka itu terjadi. Ya. Tapi yang bertanggung jawab manusia karena dia apa? Al-ibad fa'ilun haqiqatun. Hamba dia yang melakukan secara hakikat pekerjaannya dia yang buat. Apa? Dia mengerjakan secara hakikatnya dia yang mengerjakan. Tapi wallahu khaliqu af'alih. Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan dia. Masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus paham juga ya. Jadi ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi ya, karena sudah hukum Allah seperti itu. Ya, tapi ada juga sesuatu yang Allah kehendaki itu ada yang Allah ridhoi, ada yang tidak Allah ridhoi. Tapi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada apa? Pemahaman yang keliru yang menyelisih pernyataan Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Taimiyah mengatakan wal ibad fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Ya, ada sebagian orang berpendapat manusia itu melakukan perbuatan sendiri dan Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Inilah yang diyakini oleh Qadariyah dan Mu'tazilah. Nah, kita bilang masih dalam rangka penyimpangan firqah yang sesat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Mereka meyakini bahwa perbuatannya sendiri, manusia itu melakukan perbuatannya sendiri dan Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Jadi manusia itu bisa berkehendak apa saja, itu Qadariyah dan Mu'tazilah. Allah enggak menciptakan perbuatannya. Dan ada juga firqah yang lain mengatakan Allah itu menciptakan perbuatan manusia. Manusia itu tidak berbuat apa-apa pada hakikatnya. Jadi semua itu perlu Allah yang atur. Ya. Perbuatan disandarkan pada mereka hanyalah dalam rangka at-tajawuz atau cuma disebut berbuat saja. Namun yang berbuat langsung pada hakikatnya adalah Allah. Ini Jabariyah. Ya, orang Jabariyah. Maka ada bilang kondisi pandemi ini banyak orang yang akhirnya menyimpang dari arah Ahlus Sunnah. Ada yang condong ke Qadariyah, ada yang condong kepada Jabariyah dalam masalah takdir. Maka kalau kita enggak pahami dengan benar, maka ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum, lihatlah para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayatafarraqu ummati bi 30 wa 70 firqatan." Ya, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Nabi berkata, "Kulluhum finnar." Semuanya terancam neraka illa wahidah, kecuali yang satu. Para sahabat enggak nanya yang 72. Para sahabat bertanya, "Manhum?" Siapa yang selamat? Bukan yang 72, tapi yang ditanya siapa yang selamat. Maka sibukkan diri kita memahami yang firqatun najiyah, firqah yang selamat ini. Yang mana firqatun najiyah ini? Dalam perkara iman ini masalah yang utama, dan ini banyak penyimpangan dan penyelewengan dalam perkara iman. Ya. Kalau antum sudah pahami iman itu 6 rukunnya, kemudian pengertiannya adalah at-tasdiq, pembenaran, lawannya takzib, mendustai, antum bisa paham itu. Ya, udah gitu antum meyakini rukun iman yang 6. Nah, ini kenapa 6 rukun dikatakan rukun 6? Bukan berarti yang lainnya itu enggak pasti dipercaya. Yang 6 ini adalah syarat seseorang dikatakan mukmin. Kalau hilang salah satunya maka tidak disebut mukmin. Hilang salah satunya tidak disebut mukmin. Ya. Masih ingat hadis Jibril, kisah tentang sababul wurud dari Jibril ini, pertanyaan dari 2 orang tabi'in kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ketika ditanya, di tempat kami ada sekelompok orang, ya, mereka membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mendiskusikan Al-Quran di antara mereka. Tapi mereka berkeyakinan takdir itu unuf. Takdir itu unuf. Allah enggak tahu kejadian. Maksudnya setelah kejadian baru Allah tahu. Ya, setelah kejadian baru Allah tahu. Semua orang bersekutu nih. Dia
kita bersiap-siap besok mau mengadakan ini dan itu. Allah nggak tahu kejadiannya apa yang terjadi, Allah nggak tahu. Setelah kejadian Allah baru tahu. Itu keyakinan dari orang yang diadukan oleh dua orang tabi'in ini. Apa jawaban Ibnu Umar kepada orang ini? Idza laqitahum, kalau kamu bertemu dengan mereka, qila lahum, katakan pada mereka, a inni bura'u minhum wa annahum bura'u minni, bahwa aku berlepas diri dari mereka karena mereka juga sudah berlepas diri dari aku. Ya. Lau anfaqa misla Uhudin zahaban la yataqabbalallahu hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, mereka walaupun mereka berinfak 1 gunung Uhud emas, la yaqbalullah, Allah tidak akan terima infaknya itu. Hatta yu'minu bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Ya. Yang diingkari cuma 1, rukun yang ke-6. Tapi sama Ibnu Umar ditakfir, dianggap keluar. Amalnya enggak diterima. Kenapa? Ini rukun. Antum bisa bayangin enggak kalau rukun yang ke-6 aja itu seseorang langsung ditakfir oleh Ibnu Umar. Gimana orang yang rukun 1-nya enggak lulus? Rukun 2, rukun 3, rukun 4, rukun 5, rukun 6. Yang rukun 1-nya aja enggak lulus. Dianggap bahwa beriman pada Allah itu hanya sekedar tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Cukup. Enggak lulus berarti kan? Kalau dia cuma yakini yang namanya iman pada Allah itu, dia percaya Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai? Selesai. Lalu gimana dengan cara antum beribadah? Oh, enggak peduli. Yang penting saya meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, berarti saya akan selamat. Saya mukmin. Enggak begitu, enggak selamat itu kalau kayak gitu. Karena kalau begitu, orang-orang musyrikin jahiliyah juga sudah berkeyakinan seperti itu. Ya kan? Musyrikin jahiliyah meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memelihara alam semesta, Allah memberikan rizki, yang menurunkan hujan itu Allah, yang menumbuhkan tanaman itu Allah. Itu musyrikin jahiliyah meyakini itu. Tapi mereka tidak disebut sebagai seorang mukmin. Ya, sampai mereka meninggalkan semua peribadatan, bentuk peribadatan kepada selain Allah, baru mereka disebut sebagai seorang mukmin. Baru Allah rukun yang pertama. Baru rukun yang pertama. Ya. Beriman sama Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwa Nabi itu sebagai utusan Allah, bahwa agama yang dibawa itu agama yang terbaik. Ini kan imannya Abu Talib, betul? Abu Talib meyakini itu kan, bahwa ponakannya ini agamanya agama yang terbaik di muka bumi. Ya, ya enggak? Abu Talib begitu. Tapi Abu Talib menjadi Muslim? Tidak. Jadi beriman kepada Nabi SAW, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan utusan Allah itu enggak cukup. Sampai antum membenarkan semua ucapannya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, ya kan? Menjauhi larangannya dan mengamalkan semua perintahnya semampu kita. Mastata'tum. Ya, kemudian membela sunnah-sunnahnya, baru dia dapat beriman pada sunnah. Maka itu ikhwan yang adrillah wa iyyakum, di buku Furuq ini membedakan antara pengertian iman dengan firqah yang batil, yaitu firqah Murji'ah. Ya, buku Al-Furuq ini membedakan antara pengertian iman antara ahlu sunnah atau salafi dengan pengertian dari firqah yang lain. Firqah apa? Firqah Murji'ah. Dalam buku ini hanya bahas masalah Murji'ah. Nanti di buku hijau, bukunya judulnya Al-Furuq juga, tapi warnanya hijau yang agak tebal. Itu lebih jelas lagi, ya, perbedaan antara pengertian tentang agama ini, ibadah menurut ahlu sunnah dengan ibadah menurut orang-orang yang firqah yang sesat. Dan pertempuran ini terus terjadi, dan intrik-intrik itu terus ada, ya. Subhanallah, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa pertarungan itu belum selesai, antara tauhid dengan syirik itu enggak selesai, ya. Dan teruslah bersama para ulama yang mudah-mudahan dengannya kita akan terus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena kalau kita jauh dari ulama, kita akan tersesat, bingung kita. Ya, bingung.
Betapa intrik-intrik politik, ya, kepentingan ini main semua terus. Ya. Kalau belakangan lagi baca sejarah-sejarah tentang perseteruan antara Utsmani dengan Al Saud, ya, pertempuran itu. Ya, antara dakwahnya Syekh Muhammad dengan Utsmani, Ottoman yang kita kenal, ya kan, Turki Utsmani. Kenapa kok Ibnu Saud demikian keras permusuhannya sama Ottoman? Kenapa Ottoman memusuhi Ibnu Saud? Padahal katanya sama-sama Islam. Ya. Nyatanya balik itu dia pertarungan tauhid. Ya. Pertarungan tauhid. Melihat ceramah-ceramahnya Syekh Fauzan tentang tanda-tanda kiamat, ya. Ya, betapa pertarungan itu terus ada gitu. Ya. Kalau antum enggak ini, antum hanya mengandalkan media, kita akan terpapar dan akan bingung nyasar. Ya, banyak hoax, banyak syubhat, gitu ya. Kalau enggak kembali kepada pemahaman para ulama, kita akan jauh dari agama yang benar. Nah, ya ikhwan yang a'adzallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kita perhatiin, kita flashback lagi ya di Furuq ini, kita mundur lagi. Anda enggak tanya sampai halaman berapa kemarin kita bahas, tapi kita bahas yang dari pertama tentang masalah iman, ya kan? Nah, ini ada perbedaan yang pertama yang mencolok antara firqah Murji'ah dengan Ahlus Sunnah. Yang pertama, annal imana 'inda salaf murakkabun min i'tiqadil qalb wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa nadkil lisani wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa 'amalul jawarih bi khilafil Murji'ah. Yang pertama penyimpangannya itu adalah iman di sisi kaum salaf. Ya, iman menurut pengertian Ahlus Salaf itu murakkab, bertingkat-tingkat. Ya. Yaitu i'tiqadul qalb, keyakinan atau i'tikad dalam hati. I'tiqadul qalb ini terbagi menjadi dua. Qauluhu wa 'amaluhu, ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan perbuatan hati. Ini masuk iman ini. Karena yang namanya i'tiqadul qalb itu ada dua macam, yaitu ucapan hati dan perbuatan hati. Nadkil lisan wa huwa qauluhu wa amaluhu. Ucapan lisan juga begitu. Ada amalan lisan, ya. Ada ucapan lisan dan ada amalan lisan. Wa amalul jawarih, dan amal dari seluruh anggota badan. Bi khilafil Murji'ah, yang berseberangan dengan Murji'ah. Jadi ini dulu pegang nih. Kalau kita sudah yakin ini atau sudah tahu paham ini, ya, nanti kita akan bisa tahu perbedaan antara Murji'ah dengan Khawarij. Ya, Ahlus Sunnah itu dari tengah-tengah. Kalau Murji'ah atau Ahlus Sunnah meyakini iman itu kan tiga tempatnya, hati, lisan dan amal. Ya, bi khilafin Murji'ah, berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah ditenggalkan salah satunya, tidak dimasukkan bagian dari iman. Ya, ditinggalkan salah satunya. Ya, ini kan Murji'ah macam-macam nanti kan. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ariyah, ya kan? Asy'ariyah juga termasuk, Murji'ah juga sebagian. Ada Jahmiyah yang ekstrim, ya kan? Ada yang sampai derajat kafir, ada yang sampai cuma sekedar bid'ah gitu kan. Nah, mereka menghilangkan salah satunya. Apa? Amal. Amal tidak dimasukkan bagian dari iman. Yang penting orang berkeyakinan dalam hati, mukmin dia. Yang penting lisannya ngomong la ilaha illallah, dia mukmin. Dia mau sholat kek, mau enggak kek. Dia mau caci maki Allah dan Rasulnya setiap hari kek, enggak masalah. Yang penting hatinya masih iman. Ini pengertiannya sederhana aja ya. Ini perbedaan yang pertama. Ini Murji'ah seperti itu. Ya. Jadi mereka mengeluarkan amal dari bagian iman. Murji'ah. Khawarij memasukkan tiga unsur ini. Mereka berkeyakinan iman itu hati, lisan dan amal. Tapi dalam bagian amal mereka menganggap semuanya usul, enggak ada furu'.
Nggak ada, pokoknya nggak bisa berkurang. Nggak ada yang mukammilul iman, nggak ada amalan yang menambah iman tuh nggak ada. Semua amalan itu syurutul iman. Amalan itu syaratnya iman. Itu orang-orang Khawarij tuh. Makanya siapa saja yang berzina kafir, siapa saja yang mencuri kafir. Ya. Siapa yang tidak birrul walidain, siapa yang uququl walidain kafir. Karena birrul walidain itu bagian dari perintah Allah, dan perintah Allah tidak boleh ditinggalkan. Dan karena perintah Allah, maka itu bagian dari iman. Maka siapa saja yang tertanggal imannya, maka dia dianggap keluar dari iman. Dari apa? Dari garisan iman atau Islam. Ini Khawarij. Dia meyakini 3 tempatnya. Ya kan? I'tiqad, lisan dan amal. Tapi dalam bagian amal dianggap semua amal itu usul. Ya, semua, enggak ada amalan yang mukammilul iman, enggak ada amalan yang sebagai penyempurna iman. Dianggap amal itu adalah rukun dari iman, semua amal rukun iman. Jadi ketika seseorang meninggalkan sebuah amal, maka dia dihukumi kafir. Paham enggak sampai sini? Paham enggak kira-kira? Ada ulangi lagi ya. Iman menurut ahlu sunnah itu apa namanya? I'tiqad, lisan dan amal. Ada tambahannya. Apa? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu iman menurut ahlu sunnah. Kalau iman menurut Murji'ah, mereka mengeluarkan amalan bagian dari iman. Ya, mereka mengeluarkan amalan dari iman. Jadi orang kalau sudah beriman dalam hati, diikrarkan lewat lisan, dibenarkan lewat KTP, KTP-nya apa? Islam, maka dia muslim. Apapun yang dilakukan, dia tetap muslim. Ini Murji'ah. Ana kasih gambaran begini supaya antum jelas dulu Murji'ah itu di mana gitu ya. Nanti kan penyimpangannya atau syubhatnya, mereka tetap ketika ngomong ceramah tetap mengatakan iman itu 3, bertambah dan berkurang. Mereka tetap ngomong kayak gitu tuh. Ya kan? Tapi ketika praktek, mereka sampingkan, mereka keluarkan bagian dari iman, amal ini. Orang mau sujud sama kuburan kayak mau sujud sama berhala kayak nggak apa-apa, selama dia nggak ngerti, sama dia nggak tahu, gitu. Ya kan? Parah kan? Selama dia tidak meyakini bahwa patung itu, selama dia meyakini bahwa Allah lah yang akan memberikan dia kebaikan, maka dia sujud sama siapapun tidak mengulangi keimanannya atau tidak hilang imannya. Itu tuh. Itu prakteknya orang-orang Murji'ah. Ya, ada orang nyembah kuburan, gimana hukumnya? Ya di mana dulu, lihat dulu, jangan main kafir-kafirin aja. Bisa saja dia nggak tahu. Ya. Jadi nggak ada tuh iman nggak ada amalan yang menjadi rukun dari sebuah iman. Nggak ada. Ini orang Murji'ah. Ya. Selama hati dan lisannya mengucap la ilaha illallah, maka mereka mukmin. Gak ada pembatal keimanan. Walaupun mereka kadang-kadang bahasanya tentang pembatal keimanan, tapi itu pembatal keimanan hanya sekedar pengawang-awang. Gak bisa praktek. Gak bisa praktek. Coba aja antum ikutin orang-orang kajian-kajian Murji'ah yang bicara tentang pembatal-pembatal keimanan, suruh dia praktek, gak bisa. Kenapa? Yang berhak mempraktekkan ini hanya para ulama. Kan gitu kan? Amalan ini, belajar nawaqidul Islam yang 10 itu, ini cuma ulama yang boleh. Kita tidak boleh. Ya, tidak merinci sama sekali itu. Ya, ini orang-orang Murji'ah. Ya, kalau kita lihat pada hakikatnya dia kan mengeluarkan amalan dari bagian iman. Gitu. Jadi apapun yang dia buat nggak akan merusak imannya atau tidak menghilangkan imannya.
Ya kan? Hanya berkurang. Itu juga kadang-kadang mereka bilang berkurangnya berat. Ya. Ada orang mencaci maki syariat, mencaci maki Nabi SAW, mencaci maki hijab, mencaci maki azan, mencaci maki Al-Quran, dianggap berbohong Al-Quran. Ini enggak dianggap. Bahkan ketika kita marah dianggap antum ini tidak sesuai dengan sunnah. Berarti dia tidak beriman pada Allah. Dia bodoh sama Al-Quran. Loh, gimana? Ya kan? Orang yang marah ketika melihat Yahudi membunuh orang-orang Muslim aja dibilang orang jahil, aneh kan? Kita marah melihat saudara kita dibantai di Palestina, antum jahil berarti. Loh, kok jahil? Iya, karena kelakuan Yahudi ada begitu, udah biarin aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ustaz yang kayak gini kan? Ada kajian kayak gitu kan? Antum jahil, gak ngerti. Kenapa? Allah, jangankan orang perempuan yang ada di Palestina, Nabi aja mereka bunuh. Jadi gimana? Ya antum diem aja, biarin aja udah. Jadi haram antum marah. Loh, haram. Marah sama Yahudi haram katanya. Ajib kan? Coba nalar dan logika dari mana yang mereka bangun gitu. Marah ketika ada kaum muslimin yang dizalimi di Palestina, dianggap itu haram hukumnya. Kenapa? Yang melakukan itu Yahudi. Karena Yahudi udah dibicarakan tentang keburukannya. Ajib kan? Dibilang haram. Ya. Ini apa namanya? Permasalahan yang ketika dibenturkan atau didudukan dengan kaidah-kaidah yang benar tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terbentur. Ya. Jadi praktek tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu hanya sekedar pelajaran yang nggak bisa diterapkan dimanapun juga. Yang bisa menerapkan siapa? Ulama. Kita nggak. Lalu buat apa dicetak bukunya? Buat apa kita belajar? Itu buat kita sendiri. Maksudnya, ya kalau antum sudah belajar, tahu tentang pembatal keislaman, antum langgar, antum batal syahadat antum. Lo yang nggak belajar kan nggak tahu. Enak mana jadinya? Enakan kita tidur di rumah ya kan? Dimaklumin terus daripada belajar ngaji gini udah ngantuk, datang ke masjid ya kan? Diomel-omelin, disalah-salahin. Begitu keliru antum jadi langsung kafir. Kalau yang nggak tahu nggak kafir, mendingan nggak tahu. Betul kan? Ngapain datang ke masjid? Bubar. Nah gitu kan? Perlahan syaitan membisikkan manusia mengarah ke sana. Yang sering ana bilang, ngapain antum ngaji? Orang ngaji juga belum tentu masuk surga. Ya kan? Ya mestinya kita bilangin iya, yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak. Logikanya kan gitu kan? Yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi antum yang enggak ngaji. Bisa dipastikan gitu kan? Bukannya belum tentu masuk surga, tapi bisa dipastikan antum enggak masuk surga bisa. Kalau yang ngaji aja belum tentu, ya udahlah jangan ngaji. Kenapa memang? Ya kalau ngaji nanti antum menjadi banyak tahu. Kalau banyak tahu jadi banyak salah nanti. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi berat antum, ya kan? Terus kalau banyak salah jadi banyak dosa. Kalau banyak dosa di mana tempatnya? Neraka. Mendingan nggak usah ngaji. Kalau nggak ngaji kan antum jadi nggak tahu. Kalau nggak tahu antum berbuat salah dimaklumi. Allah maklum antum nggak tahu, kasih udzur tahu, nggak ngerti, ya. Nah kalau udah antum nggak tahu berarti antum nggak salah, nggak ada dosa dong. Kalau nggak ada dosa di mana tempatnya? Surga. Maka mendingan nggak usah. Itu kan syubhatnya syaitan tuh. Kalau antum nggak ngaji, ya benar juga ya, kan gitu kan? Benar juga nih. Mendingan nggak usah ngaji lah, nggak tahu, ya kan? Ini ikhwani hadirillah wa iyyakum. Ini penyimpangan syaitan dari sekecil itu. Kalau kita ceritakan seperti ini mereka tertawa tuh, iya kan? Antum juga mau, iya. Tapi ketika suruh praktek mereka dengan kaidah-kaidah yang ada, mereka praktekkan hal seperti itu gitu loh. Yang jahil itu dimakzur, dimaklumi terus. Kita ditabok kepala kita, biarin dia nggak ngerti, nggak tahu, ya kan? Ditabok lagi, nggak ngerti, nggak apa-apa, belum tegak hujjah. Yang namanya mukul itu dimanapun lo tahu kalau mukul itu berarti menzalimi orang, ya kan?
Masa mesti ditegakin hujjah dulu sih? Mesti kasih tahu dulu, memukul itu berarti menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu namanya zalim. Oh, zalim ya. Kalau antum udah tahu bilang oh zalim, lalu antum mukul berarti antum baru dosa. Ya kan? Kalau bilang enggak, mukul itu bagian dari bercanda, ada masalah dong. Walaupun nyakiti orang lain, nah, selama masih ada syubhat di kepalanya, maka dia mukul antum, dia enggak berdosa. Begitu kan? Walaupun antum babak belur dipukul sama dia. Ya enggak gitu lah. Nah ini ikhwan yang adalah wa yakum. Ini firqah yang ini ya, mengeluarkan amal bagian dari iman. Ya tentu tingkatannya bertingkat-tingkat tuh. Ada yang Jahmiyah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ariyah. Ya. Ada yang apa lagi? Ya Murji'ah juga macam-macam tuh. Ada Murji'atul Fuqaha. Ya. Murji'atul Fuqaha. Dan ini luar biasa gitu ya. Maksudnya tingkatan-tingkatannya juga. Murji'atul fuqaha masih rada mending lah, menganggap bahwa iman itu syurutul iman, amal itu syurutul iman. Ada amal-amal menjadi syarat seseorang dianggap beriman. Ini tipis sebenarnya. Kalau digali lebih dalam, sebenarnya dia mengeluarkan iman bagian dari amal bagian dari iman. Amal dianggap syarat. Syarat itu beda dengan rukun. Atau paham enggak? Antara syarat, beda syarat dengan rukun. Apa syarat sholat, apa rukun sholat sama enggak? Beda kan? Syarat sholat dengan rukun sholat beda. Kalau syarat sholat memang wajib ada, tapi dia bukan bagian dari sholat. Apa contohnya? Wudu. Wudu syarat apa rukun? Syarat. Ya, tapi dia bukan bagian dari sholat. Tapi orang berwudu, orang sholat harus pakai wudu. Dan enggak sah sholat seseorang tanpa wudu. Ya kan? Enggak sah tuh. Tapi tetap aja yang namanya syarat, namanya wudu bukan bagian dari sholat, ya kan? Kenapa orang wudu itu sebelum sholat kan? Yang sholat itu definisi sholat kapan? Diawali dari takbir, diakhiri salam. Itu definisi sholat kan? Wudu masuk mana? Di luar sholat kan? Tapi orang yang enggak wudu, sah enggak sholatnya? Tidak. Karena apa? Syarat. Nah, Murji'atul fuqaha menganggap amal syurutul iman. Amal itu syaratnya iman. Padahal kalau dia enggak ada juga ini enggak dinamakan iman gitu. Tapi para ulama menganggap ini Murji'atul fuqaha. Nah, di tataran inilah ada Imam Abu Hanifah. Para ulama tetap mengasukkan Abu Hanifah sebagai ahlu sunnah. Mazhabnya dipakai oleh ahlu sunnah, ya kan? Mazhab apa? Hanafi, ya kan? Nu'man bin Bashir, Abu Nu'man ya. Ini Imam Abu Hanifah dikatakan Murji'atul fuqaha. Tapi beliau masuk bagian dari ahlu sunnah karena amal itu bagian dari iman. Ya, syurutul iman, syarat iman. Yang repot ini yang belakangan. Yang menganggap amal itu bukan syurut, bukan syarat sahnya, tapi syarat sempurnanya iman. Amal syarat sempurnanya iman. Berarti iman seseorang dianggap ada walaupun tanpa amal. Nah, ini bahaya nih. Ini yang dimana neo-murji'ah yang sekarang begini. Ya, neo-murji'ah atau murji'ah yang baru itu yang menebarkan syubhatnya saat ini seperti itu. Jadi dianggap bahwa iman itu syurut kamalil iman, amal itu syurut kamalil iman, syarat sempurnanya iman. Jadi walaupun tidak beramal masih tetap dianggap iman. Ini bukan Murji'atul fuqaha, beda. Jauh kan? Ya kan? Kalau Murji'atul fuqaha menganggap bahwa iman itu syarat iman, amal itu syaratnya iman, bukan syarat sempurna. Ya. Nah, yang belakangan menganggap amal itu syurut kamalil iman, syarat-syarat sempurnanya iman. Seseorang masih dianggap beriman asal dia ada syahadat, ada keyakinan dalam hati, walaupun dia tidak beramal. Kenapa? Amal itu sebagai syarat sempurnanya iman.
Ya, jadi kalau udah hati, lisan, amal sempurna imannya. Kalau amalnya nggak ada, imannya ada, tapi tidak sempurna. Begitu kan? Padahal Ahlussunnah menganggap amal itu bagian dari iman. Tidak dinamakan mukmin kalau tidak ada amal. Itu ya. Paham gak sih? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, Khawarij atau takfiri ada di sebelah sananya. Ya, kalau tengah-tengahnya Ahlussunnah kan. Nah, di seberang sini namanya Murji'ah, seberang sana namanya Khawarij. Khawarij memasukkan semua unsur iman ini, meyakini ini, i'tiqad, lisan dan amal. Nah, kekeliruannya mereka ketika dalam masalah amal, mereka tidak menganggap adanya amal sebagai penyempurna iman. Ahlussunnah meyakini ada amal sebagai penyempurna iman. Ya kan? Kenapa? Iman itu bertambah dengan ketaatan. Berarti ada penyempurna iman dari amal kan? Amal ada penyempurna iman kan? Tambah imannya. Oh, bagus. Nah, tapi mereka menganggap bahwa semua bukan penyempurna, semuanya bagian dari iman. Kalau ada yang ditinggalkan, kafir. Ahlussunnah menganggap bahwa ada iman yang pokok, utama, ada iman yang sebagai pelengkap atau penyempurna dari sebuah iman. Amal menjadi sebuah penambah keimanan. Tapi ada amalan-amalan sebagai yang dapat menghilangkan atau merusak iman. Nah, kalau Khawarij menganggap semua amalan itu bisa merusak, bukan cuma merusak atau menghilangkan iman. Sampai sini bisa bedain nggak antara iman Ahlussunnah dengan Khawarij? Bisa ya? Jadi kalau orang-orang takfiri menganggap ketika ada pelaku dosa besar, ya, maka dia langsung otomatis kafir, keluar. Itu takfiri. Ya, takfiri, pelaku dosa besar otomatis kafir, otomatis. Ya, otomatis. Maka pelaku pezina dianggap kafir. Ini keluar ya? Keluar kayaknya? Enggak. Ya, jadi pezina dianggap kafir. Peminum khamar dianggap kafir. Ya. Terus pelaku dosa besar yang lain dianggap kafir. Ya. Padahal enggak semua seperti itu. Ya. Kalau perbuatan syirik, maka otomatis kafir. Syirik pun dibagi dua kan Ahlussunnah kan? Ada yang akbar, ada yang asghar. Pelaku syirik akbar ini otomatis keluar dari Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku salah satu dari pembatal keislaman yang dimuat Syekh Muhammad dalam Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, itu otomatis keluar dari Islam. Ya. Seperti syirik, berdoa pada selain Allah, ya kan? Sihir, ya kan? Terus tidak mau belajar tentang tauhid, ini otomatis keluar. Ya, tidak mau belajar karena malas atau karena enggan, ini bisa jadi pembatal keislaman. Atau bisa baca pembatal keislaman yang keberapa? 10. Ingatin itu. Orang yang enggak mau belajar tauhid, tidak mau tahu tentang tauhid itu apa, syirik itu apa, bisa jadi batal syahadatnya. Kalau antum enggak mau tahu. Kenapa? Karena kita tahu tauhid syirik ini yang utama, lalu antum enggak mau belajar dan enggak mau tahu, enggak ada udzur. Kecuali antum hidup di tempat terpencil yang susah untuk mencari akses mengetahui tauhid itu apa, syirik itu apa. Itu masih dima'dzur. Itu pun dima'dzur di sisi
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah itu urusannya Allah yang atur. Allah mau maafkan atau Allah tetap mengazabnya. Kita menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Ketika permasalahan dalam masalah nawaqid, pembatal keislaman yang kita tidak lihat, jangan dikorek-korek. Ya, kenapa seorang yang nampak sebagai seorang muslim hakikatnya dia masih terjaga hartanya, kehormatannya, darahnya. Terjaga. Fala tajassasu. Jangan tajassus. Mengorek-ngorek kesalahan orang. Mencari-cari keburukannya, mencari-cari aibnya, mencari-cari, enggak boleh, seorang muslim enggak boleh, terlarang seperti itu. Kita hukumi yang zahir, yang nampak, yang dia omongin, yang jelas-jelas dia ngomong, yang jelas-jelas dia lakukan, yang jelas-jelas dia buat dan semua orang lihat. Atau antum jelas melihat dia gitu. Karena kalau seseorang ya dia melakukan syirik akbar di kamarnya sendirian, nggak ada yang tahu, lalu keluar dia menjadi imam salat, orang nggak ada yang tahu dia melakukan syirik akbar, kita hukum dia sebagai seorang muslim. Hukumnya muslim. Kalau urusan dia di kamar dia sendirian itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia sudah nampakkan betul kebenciannya pada Islam, mencela Allah, mencela syariat, mencela agama, lalu kita masih bilang ma'dzur, enggak. Apa yang dikasih udzur dari orang-orang yang menampakkan kebenciannya sama Islam? Allah mengatakan qad badatil baghdha min afwahihim, telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfu suduruhum akbar. Kalau kamu tahu yang ada dalam hatinya itu jauh lebih besar daripada yang keluar dari mulutnya. Orang-orang kafir tuh gitu. Yang keluar dari mulutnya itu enggak seberapa dibanding yang ada di dalam hatinya. Loh, kok kita tahu? Allah yang bilang gitu. Qad badatil baghdha min afwahim, telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfu sudurhum akbar, yang tersembunyi di hati mereka itu jauh lebih benci lagi, lebih besar lagi kebencian. Kalau mereka bilang kita dahului orang Islam, bantai dulu sebelum mereka bantai kita, itu di hati mereka pengennya sekarang itu dimati orang Islam. Itu di hatinya mereka itu. Ya, kalau mereka sudah ngomong kayak gitu, itu berarti di hatinya pengennya semua orang mati nih orang Islam, gitu. Ya. Kalau dia ngomong bahwa azan itu atau suara kidung dia lebih indah daripada suara azan, itu berarti dianggap bahwa kegiatan dia berjoget-joget lebih indah, lebih baik daripada sholat, atau sholat itu perbuatan yang tidak ada artinya sama sekali. Itu di hatinya. Kebencian itu jauh lebih besar dari yang nampak di mulut. Karena Allah yang kabarkan itu. Bagaimana mungkin orang yang mencela agama Allah, mencela bahwa jangan mau dibohongi dengan Quran, lalu antum masih memberikan dia uzur? Padahal orang katakan di hati jauh nampak lagi. Kalau lihatlah orang-orang yang bercanda dengan Nabi sallallahu, bukan bercanda dengan Nabi, menjadikan Nabi bahan candaan, olok-olok, langsung ditakfir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kata Syekh Utsaimin, ini bukan orang munafik, ini orang mukmin tadinya. Karena orang munafik enggak pernah disebut sebagai orang munafik, tidak pernah disebut sebagai seorang mukmin oleh Allah. Ini jelas Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah dianggap kafir setelah kalian beriman. Orang munafik enggak pernah disebut beriman oleh Allah. Jadi salah penafsiran yang mengatakan ini orang-orang munafik yang mengatakan, yang mencela atau menjadikan Nabi sebagai olok-olok. Bukan munafik, sebelumnya dia mukmin, tapi dia bercanda, lalu maka dia dianggap kafir, dianggap murtad. Ya. Padahal bercanda, Pak. Maka hati-hati ya. Nah ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Jadi kita bedakan dulu jadi Ahlus Sunnah berada di tengah di antara Murji'ah dengan Khawarij. Ya. Ahlus Sunnah menganggap bahwa iman itu ada bagian apa? Bagiannya adalah hati, lisan, amal. Ada yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi ada juga yang bisa menghilangkan. Yang menghilangkan itu Pak, yang membatalkan atau melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Ya. Udah azan ya? Ya, kalau udah azan kita cukupkan dulu sampai sini. Kita cukup dulu jumpa kita pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dengan jelas dulu, karena ini
saya memulai ulang lagi biar bisa difahami dengan jelas dan benar gitu. Jadi gambarannya ada yang kita bahas nih, furuk apa sih? Furuk itu beda-beda gitu, perbedaan yang jelas antara ahlu sunnah dengan firqah murji'ah dalam masalah iman, ya. Makanya difahami dulu dengan benar iman dari versinya ahlus sunnah atau salaf bagaimana, nanti baru kita lihat versinya dari firqah murji'ah. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari ahlus sunnah. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.